Kata kamu tidak akan ini menggambarkan bahwa firman itulah yang bertanggung jawab agar kita tidak melakukan dosa. Puji Tuhan untuk kesempatan kali ini bisa berbagi bersama-sama di hari Sabat yang kudus ini. Kita mau memeditasikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Untuk waktu ke depan saya minta agar kita fokus, kita dapat konsentrasi, kita persiapkan Alkitab kita masing-masing, karena saya nggak buat slide sengaja agar kita bisa semakin hari lebih tradisional mungkin, mengingat masa-masa yang kita lihat sedang menuju kepada akhirnya. Oke, kalau begitu kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih, kami bersyukur di hari Sabat yang kudus ini. Tuhan mengizinkan kami untuk membuka lembaran kudus firman Tuhan. Tuhan mengizinkan kami untuk lebih memahami, lebih mengerti lagi maksud dan kehendak-Mu. Kiranya firman Tuhan dapat ditinggikan, kiranya Engkau saja yang dapat dimuliakan, dan kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan dapat bertumbuh, kami dapat diubahkan menurut gambar Engkau, dan kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Sertai kami semua yang akan mendengarkannya, kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai kami, agar kami dapat tetap fokus dan mengerti. Kami rindu untuk mengalami kebangunan rohani yang sangat diperlukan untuk akhir zaman ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke. Pada hari Sabat ini saya rindu untuk mengajak kita semua untuk merenungkan satu pelajaran yang Yesus sendiri ajarkan. Dan kita tahu sama-sama bahwa Yesus banyak sekali mengajar dalam bentuk perumpamaan atau dalam bentuk cerita-cerita yang menggunakan alam ataupun kejadian-kejadian setiap hari. Tapi dari semua perumpamaan yang Yesus pernah ajarkan, dari semua pengajaran-pengajaran yang mulut Yesus sendiri ajarkan, ada satu perumpamaan yang Yesus ucapkan. Dia bilang begini, bahwa kalau kita tidak mengerti satu perumpamaan ini, maka bagaimana mungkin kita dapat memahami, bagaimana mungkin kita dapat mengerti perumpamaan-perumpamaan yang lain. Jadi ada satu perumpamaan yang sangat khusus, yang spesial, yang sampai-sampai Yesus katakan kita perlu memahami perumpamaan ini terlebih dahulu. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka ayatnya di dalam Markus pasal 4, ayatnya yang ke-13. Yesus bilang di dalam Markus pasal 4 ayat 13. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Ayat ini Yesus katakan ketika dia mengajarkan satu perumpamaan. Yang kalau kita baca di Markus pasal 4, itu adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Dan kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari, kita akan coba gali secara lebih dalam lagi makna-makna yang tersembunyi dari pengajaran Yesus, khususnya ketika dia mengatakan bahwa perumpamaan tentang seorang penabur merupakan suatu perumpamaan yang bisa dikatakan yang utama, yang perlu untuk dimengerti terlebih dahulu sebelum kita memahami pengajaran-pengajaran Yesus yang lain, sesuai dengan yang dia katakan sendiri dalam Markus pasal 4 ayat 13. Saya percaya pasti kita sudah sering dengar ya perumpamaan tentang seorang penabur. Atau mungkin beberapa dari kita pernah membawakan renungan atau khotbah yang didasarkan dari perumpamaan tentang seorang penabur. Dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 3 Injil yang mencatat tentang perumpamaan ini. Itu adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas, atau sering dikenal dengan Injil Sinoptik, di mana setiap penulis memiliki atau menyisipkan beberapa detail yang berbeda dengan penulis yang lain. Oleh karena itu, untuk memahami lebih luas lagi mengenai perumpamaan ini, kita akan
membandingkan antara perumpamaan seorang penabur yang ditulis oleh Matius, yang ditulis oleh Markus, maupun yang ditulis oleh Lukas. Tapi secara gambaran besarnya adalah sama, walaupun ada beberapa detail yang sedikit, yang ada penambahan-penambahan di masing-masing penulis Injil. Secara garis besar mungkin kita bisa jabarkan bahwa Yesus saat itu sedang mengajar, kemudian dia mengumpamakan hal kerajaan surga, katanya seperti seorang penabur. Seperti seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Untuk menaburkan benih. Kita baca ayatnya dari Markus pasal 4 ayat 1 dulu. Pada satu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga dia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikianlah pengajaran Yesus tentang seorang penabur. Di mana dari pelajaran tentang seorang penabur, kita dapati ada 4 tempat, ada 4 kelompok tempat di mana benih itu jatuh. Dan masing-masing tempat ini mengeluarkan atau menghasilkan atau outputnya berbeda-beda. Ada benih yang katanya jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di semak belukar, tanah yang ada di tengah-tengah semak duri. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Keempat tempat di mana benih ini jatuh menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kita perhatikan, di situ ada sebuah progres. Jadi kalau kita lihat tanah di pinggir jalan, benih itu jatuh, tapi nggak bertumbuh sama sekali. Tanah yang berbatu-batu, benih itu jatuh, tapi dia sempat bertumbuh, walaupun tidak lama tumbuhnya. Yang jatuh di semak duri, dia bertumbuh, lama tumbuhnya, tapi sayang dia tidak berbuah. Sedangkan yang jatuh di tanah yang baik, dia jatuh, bertumbuh, dan berbuah. Jadi kita lihat di sini ada progres. Tapi tentu saja yang Tuhan rindukan, ya sebagaimana semua petani inginkan adalah semua benih yang ditaburkan pastilah harusnya yang diharapkan adalah menghasilkan buah. Tapi bukan cuma menghasilkan buah, melainkan juga menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang matang. Karena percuma menghasilkan buah, tapi kalau busuk, kalau ada cacat, kalau buahnya itu asam, tidak seperti seharusnya, maka itu akan dianggap sebagai tanaman yang tidak berbuah. Kurang lebih begitulah gambaran secara luas, overview-nya dari perumpamaan tentang seorang penabur ini. Sekarang kita akan baca lagi dari awal, dan kita akan coba perhatikan detail demi detail. Tapi saya mau ajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang Lukas. Kalau di Markus ada di Markus 4, kalau di Matius ada di Matius 13, kalau di Lukas ada di Lukas pasal 8. Kita buka Lukas. Perumpamaan tentang seorang penabur ini unik, karena dari sekian banyak perumpamaan yang Tuhan ajarkan, salah satu perumpamaan yang langsung, bukan nggak langsung juga sih, yang Tuhan berikan langsung
artinya atau maknanya adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Menekankan bahwa perumpamaan Yesus sangat rindu agar umat yang mengikutinya itu benar-benar memahami, benar-benar mengerti ini terlebih dahulu sebelum memahami perumpamaan-perumpamaan yang lain. Perumpamaan tentang seorang penabur. Kita lihat dari Lukas pasal 8. Ayatnya yang ke-5. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Perhatikan ada kata keluar itu. Pada zaman Yesus dulu di Palestina Timur Tengah, satu tempat tinggal, satu kota biasanya adalah kota yang berkubu. Biasanya tempat tinggal mereka, kota mereka itu adalah kota yang dikelilingi oleh tembok. Tembok ini fungsinya melindungi yang ada di dalam kota dari perang, mungkin dari jahat seperti bandit dan pencuri-pencuri lain. Dan rata-rata kalau kita baca Crash Object Lessons, tulisan beberapa referensi lain untuk memahami latar belakang budaya. Saya suka baca Hands of the Bible Lens. Di situ dikatakan bahwa semua petani di Timur Tengah tidak seperti di Manado ya, di daerah Sulawesi Utara. Kadang-kadang orang punya rumah, di belakangnya sudah kebun. Di sini rumah, di belakangnya atau di depannya itu cuma jalan nggak lama, sudah ada kebun. Tetapi masyarakat Timur Tengah, kebun mereka ada di luar tembok. Kebun mereka, tempat mereka untuk bertani itu semuanya tidak di dalam tembok, tapi ada di luar tembok. Di luar tembok menandakan tidak adanya perlindungan. Karena perlindungan ada di dalam tembok. Dan tentara-tentara itu bertugas ada yang di atas tembok atau ada di pintu gerbang kota. Jadi ketika seorang petani, seorang penabur ini keluar untuk menaburkan benih, artinya dia sedang pergi dari perlindungan. Dia sedang menaruh dirinya ke dalam satu kondisi di mana dia harus mengambil resiko. Dan resiko pada zaman itu untuk keluar dari tembok bukan hanya resiko kehilangan barang ataupun kehilangan harta, resiko yang lain yang lebih besar dari itu adalah kehilangan nyawa. Salah satu contoh yang kita bisa dapati adalah, kalau masih ingat cerita tentang orang Samaria yang baik hati, di situ ada orang yang dicuri, dia dirampok oleh penyamun. Dan itulah kondisi pada zaman itu di Timur Tengah. Di luar tembok adalah satu tempat yang berbahaya. Di luar tembok adalah satu tempat di mana nyawa bisa jadi taruhan. Dan kalau kita lihat di sini, seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya, dan kita tahu sama-sama bahwa penabur ini adalah Yesus sendiri, maka di sini kita bisa melihat satu gambaran bahwa ada resiko yang besar yang Yesus telah ambil agar kita dapat diselamatkan. Dia disalibkan, dia datang ke dunia ini menjadi manusia, menghidupkan satu kehidupan yang sempurna, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu bukanlah suatu drama, tapi itu merupakan satu kehidupan yang penuh dengan resiko. Kalau kita baca dalam Kerinduan Segala Zaman di Sires of Ages, di situ dikatakan bahwa Yesus mengambil satu resiko ketika dia datang ke bumi. Kalau dia gagal, resikonya adalah dia akan menjadi hamba setan. Itulah resiko yang Yesus alami, yang Yesus harus ambil. Kalau dia gagal datang ke dunia ini dan dia gagal dalam penyelamatan manusia, resikonya adalah dia akan menjadi hamba setan, dan setan akan kekal selama-lamanya. Bahkan lebih parah lagi adalah Bapa dan Yesus akan bermusuhan, karena Yesus ada di pihaknya setan. Dan seandainya kita bisa melihat, kita menghargai benar-benar betapa besar resiko yang harus surga ambil hanya untuk menyelamatkan kita yang lebih kecil dari debu di tengah alam semesta ini,
maka kita akan benar-benar menghargai keselamatan yang Yesus karuniakan. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 11. Lukas pasal 8 ayat 11. Saya harap Alkitab tetap kita buka dan kita baca secara pribadi ya. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 11, Yesus langsung mengartikan makna dari benih itu. Oke, sebelum masuk ke artinya. Saya nggak tahu apakah ada yang punya latar belakang petani di antara kita, atau mungkin waktu kecil, waktu muda pernah bertani atau suka bertani. Tapi sebodoh-bodohnya orang, kalau dia bertani, pastinya dia mau mendapatkan hasil yang bagus. Dan untuk mendapatkan hasil yang bagus, biasanya petani ini mencari bibit atau mencari benih dari induk atau dari inang yang baik, yang punya kualitas yang baik. Di mana dia harapkan dari bibit yang baik, dari induk yang baik, dari inang yang bagus ini, inang atau induk yang bagus ini akan menghasilkan benih, di mana benih ini akan menghasilkan satu tanaman yang memiliki setidaknya kualitas yang mirip dengan induknya. Ya biasanya begitu kan, normalnya seperti itu. Normalnya adalah kalau orang bertani nggak mungkin dia akan cari bibit yang paling jelek untuk dia tanam. Normalnya adalah kalau dia bertani, dia akan mencari bibit yang paling bagus, yang paling berkualitas, yang biasa dia dapatkan, di mana dia harapkan melalui bibit ini, melalui benih ini, kualitas yang sama pun bisa dihasilkan. Kehidupan yang sama bisa dihasilkan. Dan itulah benih. Dan Yesus menggambarkan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu adalah firman Allah. Dan sebagaimana satu benih, di dalam benih itu terdapat kehidupan, yang kehidupannya adalah suatu kehidupan yang memiliki kualitas yang sama, sebagaimana kehidupan yang dimiliki oleh induk, atau yang dimiliki oleh inangnya, demikian juga firman Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-23, mari kita buka sama-sama ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 23. Memahami kuasa atau kekuatan dari firman ini penting, agar kita dapat mengerti perumpamaan tentang seorang penabur dan mengerti keseluruhan dari pengajaran Yesus. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang apa? Yang hidup dan yang kekal. Di sini digambarkan mengenai firman Tuhan. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu bukan firman yang mati. Dikatakan firman Tuhan ini bukan firman yang cacat, atau firman yang lumpuh. 1 Petrus 1 ayat 23 mengatakan bahwa firman Allah itu apa? Hidup dan kekal. Apa maksudnya firman itu hidup? Kata-kata dari Tuhan, kata-kata atau firman yang dikeluarkan dari mulut Tuhan itu hidup. Apa maksudnya? Kalau kita lihat pertama kali Alkitab mencatat bagaimana kuasa dari firman Tuhan itu. Di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Di situ kita mendapati bahwa ternyata firman itu, kata-kata Tuhan itu bukanlah sebuah kata-kata yang mati, tapi kata-kata yang bisa bekerja. Yesaya 55 ayat 11. Coba kita lihat sama-sama. Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku, Yesaya 55 ayat 11, yang keluar dari mulutku. Apa katanya? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan bukan cuma melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, firman itu akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita lihat di sini ternyata firman Tuhan bukanlah sesuatu hal yang mati, firman Tuhan bukanlah satu hal yang lumpuh, tapi firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu aktif, dia bisa bekerja, dan bahkan dia akan berhasil dalam setiap apa yang
Tuhan kehendaki. Untuk lebih jelas lagi tentang konsep ini, saya mau kutip tulisan Roh Nubuat dalam Christ Object Lessons, halaman 38, paragraf 1. Dalam versi bahasa Inggris, terjemahan bebasnya demikian. Dalam setiap perintah dan setiap janji firman Tuhan terdapat kuasa, kehidupan Allah sendiri, yang olehnya perintah itu dipenuhi dan janji itu dinyatakan. Dia yang dengan iman menerima firman, sementara menerima hidup dan tabiat Allah. Jadi firman bukan hanya sekedar kata-kata. Yesus katakan bahwa perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Itu firman yang Yesus katakan, firman yang Tuhan katakan ini, firman tertulis Alkitab ini, bukanlah sebuah kata-kata yang mati, dead letter bukan sebuah kata-kata yang mati, tapi ini merupakan living word, firman yang hidup. Di mana firman yang hidup ini mampu untuk melaksanakan apa yang dia katakan. Sebagaimana pada penciptaan, ketika Tuhan katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika Tuhan katakan jadilah cakrawala, cakrawala itu jadi. Ketika Tuhan katakan jadilah benda-benda penerang dan semua hal yang Tuhan katakan, maka semuanya itu langsung jadi seketika itu juga, hari itu juga. Itu firman Tuhan. Kuasa dari firman Tuhan adalah demikian. Firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu berkuasa. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, contoh yang lain adalah seringkali kita baca Keluaran pasal 20 misalkan. 10 hukum. Hukum pertama sampai hukum ke-10, jangan kamu begini, jangan kamu begini, jangan kamu begini, ingatlah, hormatilah, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri. Semuanya jangan. Seolah-olah firman itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, ya. Firman menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita baca di dalam pengertian contoh di dalam bahasa Inggrisnya atau mungkin dalam bahasa aslinya juga dia punya konsep sama. Kalau di dalam bahasa Inggris kita dapati yang di situ bukan dikatakan, contoh misalkan jangan membunuh, do not murder. Bukan itu yang digunakan, bukan itu kata yang digunakan. Tapi kata yang digunakan yang diterjemahkan sebagai kata jangan di dalam bahasa Inggris adalah thou shalt not atau kamu tidak akan. Jadi sebenarnya di dalam 10 hukum bukan kata jangan yang ditulis tapi kamu tidak akan. Jadi firman Tuhan dalam 10 hukum itu dia tidak menyuruh kita untuk tidak mencuri. Jangan kamu mencuri. Tapi itu adalah sebuah janji Tuhan. Itu bukan kalimatnya bukan jangan mencuri, tapi kamu tidak akan mencuri. Ketika kita baca jangan membunuh, sebenarnya kalimatnya itu seharusnya bukan jangan membunuh, tapi kamu tidak akan membunuh. Beda ya kata jangan dan kamu tidak akan. Kalau jangan artinya firman itu memberikan beban kepada kita, menyuruh kita, memberikan tugas kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Tapi kalau kata yang digunakan adalah kamu tidak akan, itu bukan kalimat perintah, tapi itu adalah kalimat janji. Itu adalah sebuah kalimat kepastian. Kamu tidak akan mencuri, kamu tidak akan berzina, kamu tidak akan membunuh, kamu tidak akan memiliki Allah lain di hadapanku. Kata kamu tidak akan ini menggambarkan bahwa firman itulah yang bertanggung jawab agar kita tidak melakukan dosa. Bukan kita lagi, tapi firman itu dengan kuasa firman itulah yang bertanggung jawab untuk melindungi kita dari melakukan dosa. Dan itu kuasa firman Tuhan. Jadi ketika kita dengar satu firman Tuhan misalkan, kalau kita misalkan adalah pecinta pornografi contoh. Kalau kita adalah pecinta pornografi, kemudian kita dengar satu firman Tuhan berkata, kamu tidak akan mencintai pornografi lagi. Saat itu juga, seketika itu juga dengan kuasa firman Tuhan, sebagaimana kuasanya sama waktu penciptaan, kuasa yang sama juga, pada saat itu seketika itu juga dapat mengubah kehidupan orang yang percaya akan firman itu, berubah untuk tidak mencintai pornografi lagi. Untuk lebih memperkuat kesimpulan ini, izinkan saya mengutip dari tulisan Roh Nubuat juga. Saya selected messages
jilid yang ketiga, halaman 203, paragraf yang ketiga. Ini juga ada di dalam buku Faith and Works, atau dalam bahasa Indonesianya Iman dan Perbuatan. Saya nggak tahu bahasa Indonesia atau halaman berapa, tapi kalau di Selected Messages, volume 3, halaman 203, paragraf ketiga, dikatakan begini. Mereka yang benar-benar dikuduskan akan menghormati dan menuruti firman Allah secepat itu dibukakan pada mereka. Dan mereka akan menunjukkan kerinduan yang kuat untuk mengetahui kebenaran atas setiap ajaran. Jadi dikatakan bahwa orang yang benar-benar dikuduskan, ketika pekabaran firman Tuhan dibukakan kepadanya, dibilang secepat itu dibukakan kepada mereka, itu akan jadi kehidupan mereka. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan as fast as it is open. Secepat itu dibukakan. Ketika itu juga itu jadi kehidupannya. Dan itu kuasa firman Tuhan. Dan itulah kualitas dari setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari. Adalah saat kita mendengar firman itu, sebenarnya saat itu juga, hari itu juga firman itu bisa jadi kehidupan kita. Tapi kenyataannya, faktanya, realitanya di lapangan, dari sekian banyak firman yang kita sudah ketahui, apalagi sebagai orang Advent, berapa persen yang sudah jadi kehidupan kita? Sudah berapa banyak dari semua firman yang kita tahu itu menjadi kehidupan kita? Bahkan ada jargon yang bilang bahwa karena kita dihakimi sesuai dengan terang yang kita miliki, maka lebih baik saya tidak punya terang sama sekali supaya saya tidak dihakimi. Ya, kehidupan Kristen tidak seperti itu ya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita, mengapa dari semua firman yang kita tahu, dari semua firman yang bahkan kita khotbahkan, kenapa tidak sepenuhnya belum berbuah di dalam kehidupan kita? Inilah yang dijabarkan oleh Yesus di dalam perumpamaan tentang seorang penabur. Di dalam perumpamaan tentang seorang penabur, digambarkan, dijelaskan alasan-alasan mengapa firman itu tidak dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan seseorang. Mari kita cari tahu. Kalau kita baca bahwa benih itu ditabur di semua tempat. Penabur itu tidak hanya memilih tanah yang baik, tetapi semua jenis tanah yang dia lihat, yang dia lewati, dia tabur. Menggambarkan bahwa semua orang, siapapun mereka itu, mempunyai kesempatan yang sama, memiliki privilege, memiliki kesempatan yang sama untuk mengalami dan menikmati kuasa dari firman tersebut. Tuhan tidak pilih-pilih tempat. Tuhan tidak pilih-pilih tempat untuk mendemonstrasikan kuasanya. Tapi tetap ada syarat-syarat, ada hal-hal, requirement, ada tuntutan-tuntutan yang perlu terjadi sebelum firman tersebut menghasilkan buah. Mari kita pelajari dari jenis tanah yang pertama. Tanah yang pertama, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Tanah di pinggir jalan adalah tanah yang biasanya, tanah pinggir jalan adalah tanah yang paling luar dari kebun, karena dia pasti pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan adalah tanah yang keras, karena setiap hari dilewati bukan hanya oleh orang, tetapi juga oleh binatang-binatang, bahkan termasuk mungkin kereta atau gerobak, kereta kuda, dan sejenisnya. Yesus mengartikan tanah yang di pinggir jalan itu sebagaimana yang ditulis oleh Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengarnya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Perhatikan. Tanah yang di pinggir jalan menggambarkan hati dari orang yang mendengar firman Tuhan. Orang yang memiliki hati pinggiran jalan, adalah orang yang dengar firman Tuhan. Dia bukan orang yang suka pergi ke diskotik, di mana
dia nggak akan dapat firman Tuhan di situ. Tapi mereka bisa saja, tanah yang di pinggir jalan ini bisa saja mereka sering datang hari Sabat untuk beribadah sama-sama. Suka untuk membuka firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Tanah di pinggir jalan itu adalah orang yang dengar firman Tuhan. Mereka bukan orang yang tutup telinga waktu dengar firman Tuhan. Mereka adalah orang yang dengar firman Tuhan. Tapi kenapa tidak bertumbuh benih tersebut? Datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi kenapa mereka tidak bertumbuh? Kenapa firman tersebut tidak bertumbuh dan tidak dapat menghasilkan satu kehidupan sebagaimana yang digambarkan dalam firman tersebut? Karena mereka tidak percaya. Jadi syarat pertama agar firman tersebut dapat menghasilkan buah, agar firman tersebut jadi kehidupan kita, itu adalah percaya. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah. Yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Untuk mempercayai firman Tuhan, kita perlu sadar, perlu ada di dalam pikiran kita bahwa firman ini adalah firman Tuhan, bukan firman manusia. Hal yang sering membuat kita tidak percaya pada satu firman adalah karena kita terlalu memikirkan, kita terlalu melihat orang yang membawakan firman tersebut. Kita terlalu sering untuk menilai firman itu dari orang yang membawakannya. Dan kalau kita sadar, itulah kejatuhan dari orang Yahudi. Di dalam Matius pasal 13, ayat 57 sampai 58, ketika Yesus pulang kampung, dia mau mengajar di situ, tapi apa yang terjadi? Kita tahu sama-sama, mereka kecewa dan menolak dia waktu Yesus ke Nazaret. Di dalam Matius ini dicatat dalam Matius 13 ayat 53 sampai 58. Tapi mari kita baca ayat 57 sampai 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Kenapa mereka tidak percaya pada Yesus? Alasannya ayat 55 dan 56. Mereka tanya, dari mana diperolehnya kuasa yang Yesus miliki ini? Dari mana hikmat yang dia dapatkan itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya Maria, saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Bukankah saudara-saudara perempuan semuanya ada bersama kita? Dari mana diperoleh? Dari mana diperolehnya semuanya itu? Kita lihat hal yang membuat orang-orang Nazaret tidak memperoleh mujizat yang banyak. Yesus tidak bisa mengadakan mujizat, perform mujizat di dalam pelayanannya di Nazaret. Itu adalah karena mereka terlalu fokus pada latar belakangnya Yesus. Mereka menilai Yesus dari latar belakangnya. Dan inilah tanah di pinggir jalan. Orang yang memiliki tanah di pinggir jalan adalah orang yang melihat firman Tuhan, menilai firman Tuhan dari pembawa firman. Dia fokus kepada pembawa firman-Nya. Tidak seperti jemaat Tesalonika, yang walaupun Rasul Paulus yang kabarkan, tapi mereka menerima itu bukan sebagai perkataan Paulus, tapi sebagai firman Tuhan. Mengapa kita tidak bertumbuh di dalam setiap pekabaran firman Tuhan? Mungkin alasan yang pertama adalah karena kita terlalu fokus kepada pembawa pekabar, kepada pembawa firman-Nya. Kita menilai dulu firman-Nya dari baju orang yang membawakan firman. Kita menilai kualitas firman-Nya dari latar belakang pendidikan pembawa firman. Kita menilai kualitas firman-Nya
dari latar belakang keluarganya, ataupun latar belakang finansialnya, atau dari jabatannya. Oh, karena jabatannya lebih rendah, berarti firman yang dia bawakan itu pasti lebih rendah kualitasnya daripada firman yang kalau jabatan tinggi bawakan. Itu adalah pola pikir dari tanah pinggir jalan. Oh, karena dia datang dari Amerika, karena dia datang dari luar negeri, pasti kualitas firman Tuhan itu lebih bagus daripada orang-orang di dalam negeri. Oh, karena dia lulusan S3, punya gelar doktor, pasti kualitas firman itu lebih bagus, lebih berkuasa daripada tulisan dari orang yang tidak lulus kelas 3 SD. Inilah pola pikir dari tanah pinggir jalan. Dia menilai firman Tuhan dari latar belakang pekabarnya. Firman Tuhan adalah firman Tuhan, itu milik Tuhan, kebenaran itu mutlak adalah milik Tuhan. Bagaimanapun latar belakang seseorang, seburuk apapun kehidupannya di masa lalu ataupun masa sekarang ataupun masa depan nanti, kalau yang dia bawakan saat ini adalah firman Tuhan, maka kita perlu aminkan. Kalau ada orang pembunuh, kemudian dia katakan kepada anaknya, anak, jangan ikutin bapak sebagai seorang pembunuh. Apakah perkataannya itu tidak benar? Hanya karena dia adalah seorang pembunuh? Tidak. Sekalipun dia pembunuh, tapi kalau perkataan yang dia bawakan itu sejalan, lurus, sesuai dengan firman Tuhan, kita perlu aminkan. Ketika kita mengaminkan firman, kita bukan mengaminkan orangnya, kita mengaminkan firman Tuhan. Kita setuju, kita sepakat kepada pekabarannya, bukan kepada orangnya. Itu yang perlu menjadi kehidupan kita. Atau bahkan, lebih susah lagi adalah untuk mendengar firman yang dibawakan oleh orang yang kita tahu jeleknya apa. Benar nggak? Kalau kita tahu, yang khotbah hari ini, misalkan saudara ini, saya tahu buruknya apa. Apalagi kalau dia sudah buat sakit hati sama saya. Maka apapun yang dia bawakan, seindah apapun kebenaran yang dia bawakan, tidak akan jadi kehidupannya. Kenapa? Karena dia melihat orang yang membawakan firman. Kalau kita hanya melihat pembawa firman-Nya, maka kualitas tanah pinggir jalan itulah kualitas hidup kita. Matius pasal 13 ayat 19, Matius menulis detail yang tidak ditulis oleh Lukas. Kalau Lukas menulis bahwa tanah pinggir jalan adalah orang yang mendengar tapi tidak percaya, Matius menulis dalam Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Di Matius dia menambahkan detail yang lain, bahwa tanah di pinggir jalan bukan hanya orang yang tidak percaya atas pekabaran firman Tuhan, tapi juga adalah orang yang tidak mengerti. Apa yang membuat orang tidak mengerti firman Tuhan? Amsal pasal 4 ayat 1. Amsal pasal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Bagaimana supaya kita mengerti menurut ayat ini? Perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Lalu, kenapa kita tidak mengerti? Karena kita tidak memperhatikan. Tanah di pinggir jalan adalah mereka yang dengar firman Tuhan. Mereka yang ikut ibadah, ikut worship setiap pagi, setiap malam. Datang hari Sabat ataupun Rabu malam ataupun kebaktian-kebaktian yang membahas firman Tuhan lainnya. Tapi dia tidak memperhatikan. Karena dia tidak memperhatikan, dia tidak mendapatkan pengertian. Dan ada begitu banyak hal yang membuat kita tidak memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Itu bisa karena kekhawatiran akan masa depan, itu bisa karena gadget, dan banyak hal lainnya. Dan apapun yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kita dari firman Tuhan, maka itu adalah si jahat. Karena si jahat datang untuk merampas yang ditaburkan dalam hati. Tapi ada satu lagi yang membuat seseorang tidak memahami firman Tuhan. Bagaimana seorang tidak mengerti firman Tuhan? Markus 9
ayat 32. Markus 9 ayatnya yang ke-32. Dikatakan, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Tanah di pinggir jalan adalah dia tidak mengerti, tapi dia merasa bodoh karena ketidakpengertiannya. Mereka tetap ditinggal di dalam ketidakpengertiannya karena mereka malu bertanya. Mereka segan bertanya. Oleh karena itu, apapun yang kita tidak pahami, tanya. Tanya kepada orang yang memiliki, entah itu orang tua rohani, pendeta, atau tua-tua jemaat. Tanya ke Tuhan, tanya kepada firman Tuhan. Oke, itu adalah pelajaran dari tanah di pinggir jalan. Sekarang mari kita masuk ke pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Bagaimana tanah yang berbatu-batu ini digambarkan? Kalau Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-6 menggambarkan bahwa yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia sempat tumbuh, tapi dia jadi kering karena tidak mendapat air. Lukas katakan demikian. Tapi Markus memiliki detail yang lebih luas, lebih kaya lagi. Markus pasal 4 ayat 5 dan 6. Ketika sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Dia sempat tumbuh, tapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi tumbuhnya tidak lama. Perhatikan di dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-5 dibilang bahwa tanah yang berbatu-batu itu adalah satu tanah yang tidak banyak tanahnya katanya. Benih itu tumbuh karena tanahnya tipis. Kalau tanah tipis, dibilang tanah itu berbatu-batu, tapi tanahnya tipis. Berarti bagaimana ini? Apakah batunya ini ada di atas tanah, atau batunya ini ada di bawah tanah? Kalau kita perhatikan deskripsi dari Markus pasal 4 ayat 5, yang digambarkan di dalam tanah yang berbatu-batu adalah dia kelihatan di luar itu tanah, tapi waktu digali sedikit saja, batu di dalamnya. Karena tanahnya tipis. Begitulah tanah yang berbatu-batu. Jadi tanah yang berbatu-batu itu bukanlah satu tanah, lahan tanah yang tanah semua, kemudian batu semua, kemudian tanahnya cuma secuil-secuil. Tapi tanah yang berbatu-batu adalah yang kelihatan di luar tanah, dari luar kelihatannya tanah, tapi waktu digali ternyata tanahnya cuma tipis, di bawahnya sudah bebatuan. Mari kita lihat arti dari tanah berbatu-batu ini. Lukas pasal 8. Ayatnya yang ke-13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu adalah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Mereka dengar, mereka terima firman Tuhan, bahkan mendengar, menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Apa alasannya? Mengapa mereka hanya percaya sebentar saja? Mengapa mereka langsung murtad? Mengapa benih ini sempat bertumbuh tapi langsung kering? Mari kita lihat pengalaman ini yang ditulis di dalam Yohanes pasal 4. Bagaimana supaya kita tidak hanya percaya sebentar saja tapi percaya terus-menerus? Yohanes pasal 4. Ini cerita mengenai perempuan Samaria yang Yesus temukan di sumur Yakub. Setelah berbincang-bincang dengan Yesus, perempuan Samaria ini diyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah juru selamat itu. Kemudian Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42 menulis. Kemudian wanita Samaria ini pulang, pergi ke tempat tinggalnya dan menceritakan pengalamannya bertemu dengan Yesus. Lalu Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 menulis demikian.
Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, pada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi karena perkataan dari wanita Samaria ini, banyak orang Samaria, teman-teman sekampungnya, jadi percaya. Tapi mereka percaya karena perkataan kesaksian dari perempuan ini. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kemudian mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Apa yang membuat orang Samaria ini percaya dan tetap percaya adalah karena mereka bukan hanya karena mendengar perkataan orang lain kemudian mereka percaya, tapi karena mereka mengalaminya sendiri. Mereka menemukan Yesus secara pribadi, bukan hanya karena mendengar kesaksian orang atau mendengar khotbah. Tanah berbatu-batu. Mereka percaya namun hanya sebentar saja adalah mereka yang dengar firman Tuhan, terbakar oleh firman Tuhan, percaya dan menerimanya dengan gembira, pada saat KKR ataupun pada saat seri-seri revival yang luar biasa yang dibawakan oleh pembicara-pembicara yang begitu berkobar-kobar dan penuh kuasa. Tapi kepercayaan mereka hanya bertahan tidak lama karena mereka hanya percaya, kata orang. Mereka tidak mengalaminya secara pribadi. Pengalaman dengan firman, menemukan firman Tuhan, layaknya menemukan harta karun, tidak mereka alami. Dan itulah yang membuat kita, orang Melayu bilang panas-panas tai ayam, Kang. Waktu ikut KKR, waktu ikut revival, waktu ikut seminar, wah semangat luar biasa. Waktu ikut workshop, semangat luar biasa. 2 minggu lewat, 3 minggu lewat, 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat, kemana semangat itu? Di mana api yang 1 bulan lalu, yang 2 bulan lalu membakar mereka? Hilang. Kenapa? Karena mereka percaya hanya kata orang. Mereka terbakar hanya mendengar kesaksian, hanya mendengar khotbah orang lain. Tapi tidak menelitinya secara pribadi. Tidak menyelidikinya secara pribadi. Mereka tidak memiliki pengalaman secara pribadi dengan firman Tuhan. Itulah yang digambarkan di dalam tanah yang berbatu-batu. Itulah tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu, benih itu tumbuh, dia sempat tumbuh, tapi ketika matahari terbit, katanya, layulah ia dan menjadi kering. Kenapa dia layu? Apakah karena matahari? Tidak. Lukas pasal 8 menjelaskan, dia layu karena tidak mendapat air. Matahari dibutuhkan oleh tanaman. Matahari dibutuhkan oleh tanaman untuk bertumbuh. Jadi masalahnya di sini bukanlah mataharinya. Di mana matahari kita baca bahwa matahari adalah pencobaan. Jadi bukan pencobaanlah yang membuat kita layu. Bukan matahari yang membuat benih ini layu. Bukan pencobaan yang membuat kita jatuh. Tapi karena kita kekurangan air. Apa yang membuat kita jatuh terus-menerus, selalu jatuh ke dalam dosa karena pencobaan? Karena kita kurang air. Karena kita tidak mendapat air. Apa itu air? Yesaya pasal 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi air menggambarkan atau melambangkan roh. Mengapa kita jatuh ke dalam pencobaan yang sama terus-menerus? Karena kita tidak mendapat air. Karena kita kekurangan roh. Itu masalahnya. Bukan pencobaannya. Masalahnya bukan di pencobaan. Tapi masalahnya adalah kita menghadapi pencobaan itu bukan dengan kuasa roh, tapi kita menghadapinya dengan kuasa daging. Dan ketika kita menghadapinya, kita didapati layu, kita didapati jatuh.
karena kita tidak mendapatkan air. Yesus katakan, barang siapa yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan melihat kerajaan sorga. Jadi kita perlu dilahirkan bukan hanya dari air saja. Seringkali kita pikir baptisan air sudah cukup. Tapi sebenarnya yang kita butuhkan lebih dari baptisan air adalah baptisan roh. Dan sebagaimana satu tanaman, dia membutuhkan air setiap hari. Demikianlah juga kita membutuhkan baptisan roh setiap hari. Apakah ada seorang petani yang bilang begini? Contoh misalkan, beberapa waktu lalu saya sempat bertanya, berapa lama kalau tanam semangka? Beberapa petani katakan, oh tanam semangka sampai panen katanya 25 hari. Ada nggak orang yang bilang begini, oh karena semangka ini saya perlu tanam 25 hari, dan karena saya tidak bisa untuk menyiramnya setiap hari, jadi saya langsung aja kasih jatah 25 hari, jadi jatah 25 hari saya langsung kasih dalam 1 hari. Bisa begitu? Tidak bisa. Tidak bisa demikian. Tanaman butuh disiram setiap hari. Demikianlah juga kehidupan kerohanian kita. Kita pikir bahwa yang penting saya sudah dibaptis 1 kali seumur hidup, maka itu cukup untuk mempertahankan kehidupan kerohanian saya. Salah besar. Salah besar. Yesus menggambarkan pertumbuhan layaknya sebuah benih yang membutuhkan air setiap hari. Kita perlu air setiap hari. Kita perlu curahan Roh Kudus setiap hari. Kita perlu mengalami baptisan kelahiran baru itu setiap hari. Kita perlu mengalaminya setiap hari. Dan ketika kita mengalaminya setiap hari, sebanyak apapun pencobaan, sekuat apapun pencobaan yang kita hadapi, maka kita akan didapati menang karena kita hidup bukan karena daging, tapi karena Roh Kristuslah yang menghidupkan kehidupannya dalam kehidupan kita, dan kita didapati kuat. Dan kita didapati kuat. Oke, itu pelajaran kedua dari tanah berbatu-batu. Dan yang ketiga, udah nggak lama. Tanah yang ketiga adalah benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Kalau di dalam Matius dan Markus digambarkan bahwa benih yang ditabur di tengah semak duri ini adalah benih yang bertumbuh, tapi dia tidak berbuah. Tapi di Lukas pasal 8 ayat 14 digambarkan begini. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang telah mendengar firman itu, dia dengar, dia bertumbuh. Tapi dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi tanah yang punya semak duri, benih yang ditaburkan di tengah semak duri, dia menghasilkan buah, tapi buahnya tidak matang. Kenapa buahnya tidak matang? Karena dia terhimpit. Kalau Markus pasal 4 katakan, Injil Markus menulis, dia terhimpit karena kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan yang lain. Keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghipit firman itu sehingga tidak berbuah. Tapi saya mau fokus kepada buah yang tidak matang. Dia tidak menghasilkan buah yang matang. Dia menghasilkan buah, tapi buahnya tidak matang. Hal ini digambarkan juga di dalam kitab Yesaya. Oke. Yesaya pasal 5. Sebelum kita baca Yesaya pasal 5, bagaimana untuk mengetahui satu buah ini matang atau tidak? Bagaimana cara cari tahu buah ini matang atau tidak? Dari penampakan luar. Ya, kadang-kadang dari penampakan luar, ada kebanyakan buah ya, dari penampakan luar kita bisa lihat, oh buah ini matang dan buah ini tidak matang. Tapi ada beberapa buah yang penampakan luarnya sama, baik itu matang maupun tidak matang. Contoh misalkan jambu biji. Kelihatannya matang dan tidak matang itu mirip. Kita lihat Yesaya pasal 5. Apa itu buah yang matang? Bagaimana sepertinya buah yang matang itu? Yesaya 5 ayat 4. Yesaya pasal 5 ayat 4. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Bagaimana untuk lihat, bagaimana untuk cari tahu ini anggur ini asam dan anggur ini manis? Apakah dengan melihatnya kita bisa tahu ini anggur asam, ini anggur manis? Nggak bisa. Bagaimana cara tahunya? Rasa. Hanya dengan merasa itu, mencicipi buah itu adalah
cara paling ultimate, cara yang paling pas, yang paling tepat untuk mengetahui bahwa buah ini masak atau tidak. Penglihatan hanya dengan melihat masih ada cacatnya, meraba masih ada cacatnya, kita masih bisa tertipu hanya dengan melihat dan hanya dengan meraba. Mencium juga masih bisa tertipu, tapi kalau sudah dirasa, maka tidak tertipu. Bahkan kepada buah yang karbit sekalipun, dengan merasa kita tidak akan tertipu. Apakah buah ini matang atau tidak. Dan sebagaimana rasa dari buah itu ada di dalam buahnya, demikianlah juga buah yang Yesus rindukan dihasilkan oleh kehidupan kita. Bukan hanya outward look, bukan hanya kelihatan di luar kita menuruti firman Tuhan. Bukan hanya kelihatan dari luar kita menginjil, kita pergi ke gereja hari Sabat, beribadah hari Sabat, kita tidak mencuri, kita tidak berzina, menghormati orang tua, mengembalikan perpuluhan. Bukan hanya penampilan luar, tampak luarnya kita melakukan itu, tapi apa yang ada di dalam hati itu. Contoh begitu. Misalkan kalau kita masih di dalam liturgi gereja lah ya, di dalam gereja biasanya kan kalau gereja ibadah kita kasih persembahan, dan biasanya diakon yang mengumpulkan persembahan, dan di akhir dari peribadatan diakon akan menghitung persembahan tersebut. Contoh misalkan ada 2 diakon yang saat itu sedang menghitung persembahan. Yang satu diakon, dia tidak untit persembahan itu, maksudnya dia tidak ambil persembahan itu dan masukin ke kantong pribadinya, karena dia tahu bahwa itu persembahan itu adalah milik Tuhan dan bukan milik dia. Yang satu diakon, dia tidak mengambil persembahan itu karena ada diakon lain yang sedang melihatnya. Kelihatan di luar, kelihatan di depan, mereka berdua sama-sama sedang melakukan tugasnya dengan benar. Kelihatan di depan, dari luar, kedua diakon ini sama-sama tidak mencuri persembahan Tuhan, persembahan milik Tuhan. Tapi di dalam hati berbeda. Yang satu benar-benar melakukan tugasnya sebagaimana mestinya dari dalam hati dengan penuh kesukaan. Yang satu melakukan tugasnya tapi menutupi sesuatu. Sekarang bisa lihat kan perbedaan antara buah yang matang dan buah yang tidak matang. Buah yang matang adalah buah yang bukan hanya kelihatan dari luar sedang menurut, tapi di dalam hati ada kesukaan, ada sukacita di dalam menuruti firman Tuhan. Mazmur katakan, firman-Mu, Taurat-Mu menyukakan hati. Tetapi yang satu lagi, dia menuruti firman Tuhan juga. Dia juga kelihatan menuruti firman Tuhan, tapi di dalam hati penuh dengan rasa jengkel, di dalam hati penuh dengan hal-hal yang dia sembunyikan. Kelihatan dari luar sama, tapi yang satu buahnya matang, yang satu buahnya tidak matang. Kenapa yang satu buahnya tidak matang? Karena dia terhimpit oleh semak. Apa itu semak? Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dia akan seperti semak bulus di padang belantara. Apa itu semak bulus? Itu adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tanah semak belukar, benih yang ditaburkan di tengah-tengah semak belukar adalah mereka yang berusaha berjuang menuruti firman Tuhan untuk mencoba dengan sesempurna mungkin yang dia bisa lakukan untuk menuruti firman Tuhan, tapi dengan kekuatannya sendiri. Apalagi diikuti dengan motif-motif tertentu. Dia berbuat baik hanya supaya dilihat orang. Dia melakukan ini karena nanti kalau dia masuk ke gereja beribadah hari Sabat, karena malu nanti apa yang dikatakan orang kalau saya nggak masuk gereja hari Sabat. Dia kembalikan perpuluhan besar-besar supaya ada maunya nanti dia bisa mengatur gereja. Dan berbagai macam motif-motif tidak murni, berbagai macam motif-motif najis yang tersembunyi di dalam hati kita ketika kita melakukan menuruti perintah Tuhan, menggambarkan bahwa kita ini adalah tanah semak belukar. Yang kelihatan di luar menghasilkan buah, tapi ketika dicicipi oleh Yesus, ketika dicicipi oleh Tuhan, ternyata asam. Buahnya tidak matang.
Karena ada motif-motif tersembunyi di balik penurutan-penurutan tersebut. Ada motif-motif tersembunyi di balik motif-motif kepentingan diri, di balik perbuatan baik yang dia lakukan. Dan bagi Tuhan, itu bukanlah buah yang sejati. Kalau buah itu tidak matang di hadapan Tuhan, sama saja seperti itu tidak punya buah sama sekali. Itu tidak punya buah sama sekali. Tapi yang Tuhan inginkan, yang jatuh di tanah yang baik. Mereka adalah orang yang mendengar firman Tuhan itu, mengerti firman Tuhan tersebut, menyambut firman itu, dan menyimpannya dalam hati. Dan dia akan menghasilkan buah. Buah yang matang. Seperti apa buah yang matang itu? Filipi pasal 1 ayat 11. Sebagai ayat terakhir. Filipi pasal 1 ayat 11. Dari ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran. Buah kebenaran yang seperti apa? Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah kebenaran, penuh dengan buah kebenaran. Buah kebenaran yang bukan kita kerjakan, yang bukan daging kita kerjakan, tapi yang Kristus kerjakan. Karena kita bukan lagi hidup yang kuhidupi sekarang, Rasul Paulus katakan dalam Galatia pasal 2, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Kalau Yesus yang hidup dalam aku, setiap perbuatan baik yang saya lakukan, setiap penurutan yang saya perbuat, kreditnya bukan bagi saya, kreditnya bukan untuk saya, semua kredit dikembalikan pada Tuhan. Itu milik Tuhan, itu Tuhan yang kerjakan. Semua penghargaan yang patut untuk diperoleh, itu semua adalah milik Tuhan. Dan kiranya kehidupan kita setiap hari dapat benar-benar berbuah dan penuh dengan buah yang matang. Dihasilkan oleh karena Kristus yang bertahta dalam kehidupan kita. Bukan kita, bukan daging kita, bukan motif-motif kepentingan diri kita yang menghasilkan itu, tetapi kiranya hanya oleh karena kasih Kristus yang menguasai kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang menurut karena sukacita. Kita menurut atas dasar sukacita mengikuti Yesus. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih. Hari Sabat ini kami telah membaca, kami telah mendengar sedikit dari firman Tuhan. Tapi kami telah mengerti Tuhan, bahwa ternyata firman-Mu bukanlah kata-kata yang mati. Firman-Mu adalah sebuah perkataan yang hidup, yang mampu menghasilkan dan mengubah kehidupan kami sepenuhnya. Tapi sayang, seringkali kami menghambat kuasa dari firman tersebut dengan banyak hal yang masih ada dalam hati kami. Bersihkan hati kami Tuhan. Buang semua batu-batu, buang semua semak duri, semak belukar yang ada dalam hati kami. Agar firman-Mu leluasa bertumbuh di dalam hati kami. Dan menghasilkan buah yang banyak, yang rimbun, buah yang sempurna, buah yang matang yang Engkau inginkan. Kiranya kehidupan kami dapat benar-benar memiliki sukacita yang penuh. Kiranya penurutan kami dapat didasarkan karena kasih dan sukacita untuk menurut firman Tuhan. Dan kiranya kehidupan kami ini adalah kehidupan yang bukan kami bentuk, tetapi yang Yesus bentuk. Karena kami adalah pengikut Engkau, dan Engkau adalah Raja kami yang memerintah kami. Tolong kami agar tetap teguh dalam iman di sepanjang hari-hari terakhir ini, dan kami dapat saling menguatkan satu sama lain dalam pemberitaan firman, dan menyokong satu sama lain untuk tetap teguh di dalam kebenaran Tuhan. Ini doa kami Bapa, sertai kami semua dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih.